Tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Mbak Alwi, kemudian Mbak Alwi di Lampung mentang-mentang petang-tang peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Mbak Ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Mbak Ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Syarif Abbas, yakni bahwasannya Raden Intan II pernah menolak keberadaan Mbak Alawi. Ini menarik pernyataannya. Siapa itu Raden Intan II? Raden Intan II, atau kita lebih populer menyebutnya Raden Intan, adalah pahlawan nasional asal Lampung. Beliau gigih berjuang mengusir penjajah Belanda. Ketika itu dikatakan oleh Syarif Abbas, ada oknum-oknum Mbak Alawi yang diduga memang dibawa oleh penjajah Belanda, sebagaimana penjajah Belanda memperalat Habib Usman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia guna melegitimasi setiap kebijakan penjajah Belanda di negara jajahannya yang disebut dengan Hindia Belanda. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Mbak Ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Mbak Ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Mbak Ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari Atta, yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Mbak Alwi, kemudian Mbak Alwi di Lampung mentang-mentang petang-tang peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Mbak Ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Mbak Ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Nah, oknum-oknum Mbak Alawi ini mendatangi Raden Intan lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai dzurriat Nabi. Apa kata Raden Intan II? Kalau memang kalian adalah cucu Rasulullah, coba tebas tangan kalian. Saya ingin lihat apakah darah kalian hitam atau putih. Jika darah kalian masih merah, maka tak perlu membangga-banggakan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu oknum-oknum Mbak Alawi tidak berani ke kawasan provinsi Lampung. Raden Intan II telah memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwasannya membangga-banggakan nasab itu sesuatu yang tidak perlu, apalagi membuat klaim-klaim nasab. Yang mengklaim itu sendiri tidak mampu membuktikannya apakah benar dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau cuma mengaku-ngaku saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan warning kepada kita semua yang mengaku-ngaku sebagai keturunanku, kata Nabi, mengaku-ngaku sebagai dzurriatku, padahal dia bukan keturunanku. Cuma yang jelas sebagai Raden Intan II, untuk mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tersebut, tapi justru menunjukkan kenyataan yang sebaliknya, perilaku mereka malah menjilat penjajah Belanda dan atas nama agama kemudian ingin menjadikan penduduk pribumi ini untuk takluk kepada Belanda. Itu saja sudah cukup bagi Raden Intan II bahwa mereka bukan keturunan Nabi.
tapi mereka semua adalah pengkhianat yang mengatasnamakan bahwasannya mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mesti tahu bangsa Indonesia, termasuk khususnya masyarakat Provinsi Lampung, bahwasanya Raden Intan II adalah pahlawan nasional asal Lampung, yang beliau bukan orang sembarangan ya. Selain sebagai seorang pejuang yang mengusir penjajah Belanda, beliau masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dan ini jelas bahwasanya beliau merupakan keturunan Wali Songo, tapi beliau ini tidak pernah mengklaimnya untuk sebuah kesombongan. Kemudian yang berikutnya, bagi masyarakat Lampung, kita juga mesti menyadari ada dua pahlawan nasional asal Lampung. Yang pertama yakni Raden Intan II, yang kedua Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Kedua-duanya konsisten berjuang mengusir penjajah, bukan justru sebaliknya menjilat para penjajah. Jadi ada benarnya apa yang dikatakan Syarif Abbas, bahwasannya dengan berani Raden Intan II mengatakan kepada oknum-oknum Ba'alawi, kalau benar kalian merupakan keturunan Nabi, tebas tangan kalian. Aku ingin melihat darah kalian putih atau hitam. Kalau darah kalian masih merah, tak perlu membangga-banggakan itu semua. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama umat manusia. Oleh karena itu, akhlak-akhlak oknum Ba'alawi sama sekali bertentangan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum-kaum Ba'alawi? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatut tauhid, Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid. Banser sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung PKI, Ansor sudah mengandung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan ke Muhammadiyah, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Itu yang di framing Banser anti kalimatut tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'alawi. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa itibar? Kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimatut tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman, itu adalah negaranya Habib, membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya. Kenapa mereka tidak sebut anti kalimatut tauhid? Jawab. Kenapa badan? Subhanallah. Ini Banser NU dibilang anti kalimatut tauhid. Sekarang tanya, yang menghormati kalimatut tauhid itu yang mengibarkan bendera, apa yang mengucapkan kalimatut tauhid? Jawab. Mengibarkan bendera atau yang mengucapkan? Katanya ente kembali kepada Quran dan hadis. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipanjangkan nafasnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat tauhid memiliki fadilah ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Jawab, ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Urusannya apa dengan dikibarkan? Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah. Saya adalah la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia berada di dalam perlindunganku. Sapa bae wong sing ana ning perlindungane aku, berarti wong kuwi bakal aman saka siksaku. Mila Banser dibalak marang Gusti Allah, mati sering ngucapaken la ilaha illallah. Baik dawuh Gusti Allah, apa maning dawuh Kanjeng Nabi, yang namanya menghormati la ilaha illallah bukan mengibarkan bendera, tetapi mengucapkan la ilaha illallah. Nyongar takon sing sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sing jenenge tahlil, iki wong NU apa wong Wahabi? NU apa Wahabi? Sing bisane NU disebut anti kalimat tauhid dan das mola bener ya. Mungkin apa badan?
Ini framing yang tidak benar. Tapi ketika ketika itu NU diam, ketika itu Ansor tidak bisa bicara, ketika itu Bansor tidak bisa bicara, jawab sekarang saudara. Akhirnya sih berungkat beralih Gusti Allah yang menghancurkan hati Allah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh kalah. Nahdlatul Ulama harus menang. Sebab apa? Sebab Nahdlatul Ulama itu adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan agama Allah. Kudu menang, orang menang NU hancur agama Islam di Indonesia. Arab keblok kayak kecing nemen jadi aku. Keblok beraku-raku kayak kecing nemen. Nomor potongannya murid-murid kecil mau menang biasanya kiainya kecil mana nih? Muridnya kecil karena marki kiainya. Lapor takon kayaknya sampai di bocornya kira sibuk. Siji ya pantesan baik kecil nemen. Lawan Pak Ayu kalau menang lawan bocornya orang menang dapat. Ya orang ku saja diajari bocornya yang aja belajari oh gue bocor loro itu kayak gue bagus, gitu. Sing jenenge kiai ku kudu akeh anake. Nek anake akeh dadi kiai kabeh, mengko agama ning Lampung makmur. Wong pinter agama kabeh Allahumma. Mulane bojone sampean, anggo semua pengen duwe bojo loro sing dadi kiai aja oli kudu diolina Allahumma. Sing mau Allahumma amin akhir Allahumma ojo iki wis sampean. Wis sampean amin di ora apa-apa matur bojone sampean ora wani kok. Iki bagian kumise kandel-kandel ki mang sampean ora wani ya. Syukur belah bisa sampean syukur. Matur di pojok ora wani. Ini apa mboten? Para syarek kalau Rasulullah kusne bojone loro mengko tukaran gegeran. Lho sampean guru belajar bareng kiai, belajar bareng Cirebon. Nek kiai tong Cirebon ora ada bocah siji tambah siji maning loro. Nek loro-lorone protes sewot-sewot ora mari malah ditambahi telu. Lah mongko telu-telune akur iki jare telu-telune bojone kiai musyawarah wis aja nyewot maning aja protes. Kukatan malah ditambahi papat. Akhirnya telu-telune kuwe alhamdulillah akur kabeh cepat mbok ditambahi